Sihab dikabarkan kabur dari Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sumber dari kepolisian menyatakan Rizik kabur melalui pintu belakang rumah sakit. Pimpinan FPI Rizik Sihab dikabarkan kabur dari Rumah Sakit Umi Bogor tempat ia dirawat. Seperti diberitakan okezon.com, polisi menginformasikan Rizik Sihab kabur dari pintu belakang rumah sakit pada pukul 20.50 malam. Hingga kini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan. Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan berita soal Habib Rizik Sihab. Bukan soal pelanggaran protokol kesehatan saat tiba di tanah air, tapi larinya dia dari rumah sakit. Banyak netizen berkomentar. Banyak dari mereka menyatakan kekecewanya terhadap aksi ARS yang dinilainya terlalu fobia dengan keadaan saat ini. Tapi tidak jarang juga ada yang membela ARS pendiri FPI dengan sejumlah alasan. Fenomena ini sedari awal cukup menggelitik saya untuk berkomentar menggunakan akal sehat, biar nanti tidak dibilang oleh Rocky Gerung sebagai orang bodoh. Saya takut pada mereka yang menyebut dirinya paling benar dan paling suci seperti ARS, walaupun saya tahu bahwa saya tidak bodoh-bodoh amat. Kembali ke topik. Lainnya ARS harus dibaca beragam, tidak hanya sebagai sebuah keunikan semata, tapi lebih daripada itu menunjukkan kepada kita kalau ARS juga manusia. Dia takut untuk tinggal lebih lama di rumah sakit, apalagi di masa seperti sekarang. Dirinya tidak mau sakit saat kasusnya kembali diangkat oleh para penegak hukum. Dirinya paham betul bahwa desakan untuk menggulingkannya dari singgasana cukup besar. Salah bergerak, maka dirinya akan menjadi kesakitan. Secara psikologis, ARS tahu jika dirinya bertahan, maka dirinya bisa bertambah sakit. Sedang di luar sana, pengikutnya sedang menanti sabdanya untuk berjuang agar dirinya bebas. ARS sadar, tanpa dirinya, pengikutnya tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan. Mereka butuh ARS. Ini ARS, bukan kaleng-kaleng. Tidak hanya itu, dari sisi politik, ARS tahu keberadaannya di luar rumah sakit bisa menjadi pemantik bagi penggiat politik untuk membantunya dengan segala cara agar dirinya bebas dengan menggunakan kendaraan politik. Kehadiran gubernur dan wakil gubernur DKI beberapa waktu lalu adalah sinyal kuat adanya politik semacam itu. Apalagi kalau kita berkaca pada realitas politik sebelumnya. Tidak disangkal bahwa ARS lah aktor di balik kemenangan Gubernur Anies saat melawan petahana Ahok saat itu. Bagaimanapun ARS punya karisma dalam membentuk opini publik, khususnya bagi pengikutnya untuk mengalahkan lawannya dengan cara apapun, termasuk menjual agama sebagai materi politiknya. Agama baginya adalah senjata ampuh dan mematikan saat bangsa dan negara ini sedang mengalami krisis identitas. ARS cukup jeli membaca peluang itu. Dia mampu mengubah panggung agama menjadi panggung politik, walaupun dirinya tidak terlahir sebagai seorang politisi. Dengan kekuatan yang dimiliki, tidak mengherankan jika dirinya masih bisa mengontrol pengikutnya dari kejauhan. Bahkan diantaranya masih berupaya untuk menyerang istana agar memastikan kursi gubernur junjungannya tetap empuk untuk diduduki. Dirinya paham betul saat dirinya menjadi bemper seperti ini, maka suatu saat Gubernur Anies bisa membantunya keluar dari kesulitan yang ia alami, termasuk keluar dari masalah hukum yang kini belum kunjung diselesaikan. Dirinya paham sudah saatnya Gubernur Anies dan koleganya membayar mahal perjuangannya selama ini.
Sehingga pertemuan keduanya kemudian diikuti oleh wakil gubernur sehari sesudahnya adalah bentuk balas budi tersebut. Pelanggaran protokol adalah bukti paling sahih dan tidak boleh dianggap sebagai sebuah ketidaksengajaan. Sudah ada aturannya kok. Malah gubernur dan wakil gubernurnya pun tahu itu, tapi seolah-olah dibiarkan begitu saja. Cuma sangat disayangkan kalau ulama secerdas ARS bisa lupa kalau Anies tidak sehebat Presiden Jokowi. Dia lupa kalau Jokowi adalah pemain catur profesional yang sudah paham akan kemana bidaknya diletakkan. Prabowo yang semula adalah rival digandengnya menjadi kawan dalam membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Malah kehadiran Prabowo dengan posisi yang sekarang, hemat saya, menjadi sebuah kekuatan tersendiri buat Jokowi memastikan NKRI tetap aman dari himpitan ideologi yang terus merongrong Pancasila. Tidak hanya itu, masyarakat yang selama ini diam melihat tingkah aneh RS sudah mulai berani angkat bicara. Malah suara mereka jauh lebih lantang dan keras ketimbang RS saat berorasi di depan pendukungnya, seperti yang dilakukan oleh Nikita Mirzani beberapa waktu lalu. Sudah begitu, HRS yakin dirinya bisa selamat untuk kali ini. Sudahlah, RS hanya manusia biasa yang punya rasa takut. Dirinya sudah kehabisan cara dan amunisi untuk melarikan diri dari kenyataan pelik yang dia alami. Lari dan bersembunyi baginya merupakan sebuah cara terbaik saat ini, daripada dirinya harus berhadapan dengan hukum yang mati-matian ingin menjebloskan dirinya ke penjara. Kesaktian HRS seolah lenyap seketika. Suara yang semula lantang perlahan mulai mengendur dan menjadi pelan. Tidak ada lagi HRS yang dikenal sangar itu. HRS menjadi ciut seketika dan bersembunyi di balik beringasnya para pengikut, hingga pemanggilannya diupayakan gagal karena penolakan massa yang katanya mencintai dirinya. Sampai di sini kita pun paham bahwa RS juga manusia yang punya rasa takut. Dia tidak lebih besar dari NKRI. Dia hanya serpihan cerita lain buat generasi kita berikutnya untuk tahu bagaimana sulitnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Selamat untuk RS. Karena dari Andalah kami semua tahu bahwa perjuangan paling berat adalah menjaga yang sudah ada, bukan memulainya dari awal. Salam cerdas, salam Keban Vlog. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.